Antisipasi varian baru COVID-19, Kemenhub terbitkan aturan baru penerbangan internasional untuk WNI ataupun WNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran atau SE nomor 24 tahun 2020 yang mengatur perjalanan orang dengan transportasi udara selama masa libur Natal dan Tahun Baru dalam masa pandemi COVID-19. SE 24 tahun 2020 merujuk pada perubahan SE nomor 3 Satgas COVID-19 untuk mengantisipasi adanya kasus varian baru virus corona di South Wales, Inggris, dan adanya peningkatan kasus COVID-19 di Eropa dan Australia, sehingga perlu dilakukan pengaturan tambahan bagi pelaku perjalanan luar negeri untuk memproteksi WNI dari imported case. Jelas juru bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta pada hari Minggu 27 Desember 2020. SE nomor 24 tahun 2020 ini berisi ketentuan-ketentuan khusus antara lain sebagai berikut. 1. Pelaku perjalanan dari luar negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat ketibaan yang berlaku 3x24 jam sejak diterbitkan ke dalam EH Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau pulang ke tanah air dalam masa liburan Natal dan Tahun Baru ini harus menyertakan tes PCR. 2. Pelaku perjalanan WNA dari Inggris yang memasuki Indonesia baik secara transit maupun langsung tidak dapat memasuki Indonesia. Jadi warga negara asing yang dari Inggris itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Yang ketiga, pelaku perjalanan WNA dan WNI dari wilayah Eropa dan Australia baik secara langsung maupun transit di negara asing harus menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau EHAC Internasional Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku bagi para pelaku perjalanan WNI dari Inggris. Yang keempat, dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR bagi WNI dan WNA oleh instansi yang berwenang setelah tiba di Indonesia. Nah guys, ini kan kemarin kalau kita dari luar negeri udah membawa surat negatif COVID-19 hasil PCR ataupun swab test, sesampainya di Indonesia kita bisa langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Cuma peraturan baru ini, walaupun sudah membawa surat negatif COVID-19 dari luar negeri, sesampainya di Indonesia kita tetap wajib karantina di Jakarta dan melakukan swab test atau PCR ulang. Yang kelima, dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil negatif, maka WNI melakukan karantina selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah. Sementara bagi WNA melakukan karantina mandiri di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan biaya mandiri. Jadi untuk WNA itu biayanya mandiri, cuma untuk WNI gratis. Yang keenam, sedangkan kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 hari dengan biaya mandiri. Yang ketujuh, untuk diplomat asing lainnya, karantina mandiri selama 5 hari di tempat yang disediakan pemerintah. Yang kedelapan, dalam hal pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan untuk WNA dengan biaya mandiri.
Yang kesembilan, setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA, dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Jika hasilnya negatif, maka WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya masing-masing. Peraturan ini berlaku hingga tanggal 8 Januari 2021. Jadi peraturan ini berlaku di masa liburan Natal dan Tahun Baru ya guys. So buat teman-teman yang dalam waktu dekat ini mau pulang ke tanah air, agar untuk bisa mempersiapkan hal ini ya guys. Dan mungkin buat teman-teman yang tiketnya bisa di cancel, mendingan ditunda dulu aja kepulangannya hingga tanggal 8 Januari ke depan, karena sangat ribet banget, harus ada tambahan karantina 5 hari, terus dari luar negerinya juga wajib membawa surat PCR negatif COVID, kan ribet banget guys. Cuma kalau emang harus pulang di hari-hari ini ya semoga aja perjalanannya lancar dan juga selamat hingga tujuan rumah masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Next info dari Korea Selatan, IKCEPA jamin pemenuhan hak TKI di Korea Selatan. Ini kabar baik guys, dilansir dari liputan6.com, Menteri Perdagangan atau Mendak Agus Suparmanto menyambut baik telah ditekannya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Korea Selatan atau Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau disingkat IKCEPA, sebab kerjasama ini juga akan berdampak positif bagi tenaga kerja Indonesia di Korea. Berkaitan dengan tenaga kerja, memang adanya keuntungan berkaitan dengan IKCEPA ini. Salah satunya diharapkan tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan akan meningkat, kata Bapak Menteri Perdagangan dalam konferensi pers penandatanganan IKCEPA di Seoul, Korea Selatan pada hari Jumat 18 Desember. Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi menambahkan manfaat positif dari IKCEPA bagi tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan tidak hanya dari sisi peningkatan jumlah, melainkan juga adanya peningkatan perlindungan bagi para pahlawan devisa negara tersebut, seperti perbaikan kualitas layanan kepada tenaga kerja kita, termasuk dari sisi perlindungan diantaranya pemenuhan hak-hak mereka. Wah guys, ini good news banget kalau untuk Indonesia pengiriman jumlah PMI ke Korea Selatan bisa diperbanyak dan juga dipermudah. Pastinya baik untuk Indonesia ya, karena pasti banyak banget yang minat kerja ke Korea Selatan karena di sana gajinya sangat tinggi. Karena adanya pandemi ini, seluruh pendapatan ke luar negeri jadi terganggu banget ya guys, khususnya untuk Korea sendiri hingga saat ini belum membuka untuk penempatan warga negara asing yang datang ke negaranya, dan entah sampai kapan belum tahu. Kasihan banget buat teman-teman yang proses ke Korea, prosesnya itu sulit ya guys, harus nunggu lama banget karena ada pandemi, semakin lama lagi. Jadi untuk CPMI tujuan Korea Selatan harus banyak-banyak bersabar ya. Perjanjian IKCEPA ini ditandatangani langsung oleh Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparmanto dan MOTIE Korea Selatan Sung Yun Mo, dan Bapak Agus menyampaikan penandatanganan perjanjian IKCEPA hari ini merupakan tonggak penting dalam hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, mengingat negeri ginseng itu semakin tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai new production base di ASEAN. Bapak Agus menyampaikan bahwa IKCEPA akan membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, berdaya saing, terbuka, dan semakin menarik bagi investor Korea Selatan dengan menjadikan Indonesia sebagai production hub untuk memasuki pasar kawasan dan dunia.
Dapat dikatakan IKCEPA membuka babak baru kemitraan kedua negara melalui peningkatan perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerjasama peningkatan kapasitas guna bersama-sama memetik manfaat dari perekonomian global yang diharapkan memasuki tahap pemulihan di tahun 2021. Semoga untuk kedepannya hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan selalu terus menjadi lebih baik dan pastinya bisa meningkatkan perekonomian antara kedua belah pihak negara. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.